Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi balik lagi sama gue, dan di video kali ini gue pengen ngebahas soal office chair lagi. Kalau di video yang lalu itu gue sempat bahas kursi foamnya Oxihome, yaitu Oxihome V1 yang memang menekankan pada kenyamanan dari si jok atau dudukannya. Dan kali ini gue kedatangan sebuah kursi yang menggunakan full mesh, dan kursi ini namanya adalah Oxihome FSM 6. Dan gue sempat lihat kursi ini itu sempat gaib di Tokped-nya mereka gitu ya. Dan gue setelah pakai kursi ini selama beberapa bulan ini, gue cukup menyadari kenapa kursi ini bisa stoknya cepat banget gaib. Dan langsung aja gue bahas kira-kira kursi ini tuh seenak apa sih. Oke, jadi untuk harganya Oxihome FSM 6 ini dia tuh harganya di sekitar 2,6 juta ya. Dan dia tuh ada beberapa versi, ada versi warna hitam sama versi warna abu-abu yang menurut gue lebih cakep. Dan kebetulan gue pegang versi yang warna hitamnya, dan kurang lebih desainnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Secara desain bisa dibilang ini tuh nggak kayak kursi-kursi office yang fancy banget gitu. Menurut gue gitu, ini tuh bisa dibilang desainnya bener-bener biasa banget gitu, nggak ada yang mencolok banget dari si kursi ini. Oke, untuk build quality sendiri, si FSM 6 ini buildnya secara rangka dari atas sampai ke bawah itu menggunakan material plastik semua, yang dimana gue pribadi nggak ada masalah ya sama material plastik yang digunakan pada office chair, karena jujur gue pribadi kalau lihat secara looks itu gue jujur lebih demen sama kursi yang materialnya plastik semua, karena kelihatan desainnya itu lebih konsisten aja gitu menurut gue. Dan selain itu gue juga nggak masalah karena selama material plastiknya itu menggunakan injection molding yang rangkanya tebel-tebel, itu gue nggak masalah. Dan berat gue pribadi pun di 85 kilo, dan gue udah duduk di kursi ini so far nggak ada suara-suara creaking sama sekali juga. Dan satu-satunya besi yang terletak pada kursi ini itu ada pada hidroliknya aja. Mulai dari atas, dia ini headrestnya itu seperti biasa, fitur-fiturnya dia bisa di adjust tingginya, bisa di tilt juga. Dan si headrest ini dia tuh sistemnya tuh kayak semacam di clamp ke bagian backrestnya, dan dengan metode kayak gini dia tuh headrestnya nggak goyang-goyang juga. Jadi gue cukup impress sama metode si clampnya ini karena nggak goyang-goyang. Dan untuk materialnya seperti yang tadi gue udah bilang, bahwa kursi ini full mesh. Jadi di bagian headrest, di bagian backrest, di bagian jok, semuanya full mesh. Dan bahan meshnya ini keseluruhan mulai dari atas sampai bawah itu meshnya bener-bener empuk banget, soft banget juga. Jadi kalau misalnya pakai celana pendek gitu ya, kena sentuh si meshnya ini, dia itu nggak berasa gatal sama sekali juga. Jadi bahannya cukup enak lah menurut gue. Oke, buat backrestnya sendiri, dia itu secara dimensi udah cukup bisa nge-cover seluruh bagian badan gue, mulai dari lebar sampai ke tingginya. Dan selain itu untuk fiturnya sendiri dia bisa di recline sampai 118 derajat gitu ya. Dan enaknya di kursi ini dia itu si armrestnya itu desainnya di sekrup ke bagian joknya, jadi otomatis kalau misalkan di recline, armrestnya pun juga ikut nge-recline. Jadi pas kita rebahan, si armrestnya juga kita tetap bisa taruh tangan di situ. Karena kalau misalnya di kursi-kursi kebanyakan itu ada yang armrestnya kepisah, jadi otomatis kalau di recline armrestnya jadi kejauhan. Sementara di sini itu enggak kayak gitu. Selain itu dia juga punya lumbar support di bagian belakang bawah dari si backrestnya, dan lumbar supportnya pun juga empuk karena dia itu menggunakan kayak semacam foam gitu ya. Dan pas disenderin, karena si meshnya sendiri dia udah cukup empuk, jadi otomatis ketika kita nyender tentunya di bagian lumbar kita bakalan nyentuh ke lumbar supportnya. Karena ada beberapa kursi yang dia tuh meshnya terlalu tebal, atau jarak antara mesh sama si lumbar supportnya kejauhan, itu jadi nggak berasa. Sementara di sini nggak kayak gitu. Dan selain itu karena si lumbar supportnya pun dia letaknya ada di luar dari backrestnya, jadi otomatis kalau kita duduk itu masih lumayan fleksibel, bisa mencong kanan kiri gitulah, menyesuaikan sama posisi yang kita kepengenin istilahnya. Dan untuk cara ngatur si lumbar supportnya juga cukup gampang, karena dia itu ada kayak semacam puteran di bagian belakang kanannya yang sangat reachable. Jadi pas lagi duduk itu lumbar supportnya bisa kita atur dari belakang sini gitu ya, dan jadinya cukup convenient secara pemakaian dari si lumbar supportnya. Lalu untuk armrestnya sendiri, dia fiturnya 3D, jadi bisa dimaju mundurin sampai beberapa step, lalu bisa digeser angle-nya kanan kiri, lalu bisa dinaikin dan turunin juga. Dan selain itu juga di bagian permukaannya dia cukup lebar, jadi untuk naruh tangan dia nggak terlalu kekecilan. Dan selain itu permukaannya pun dia juga pakai bahan yang cukup soft. Asumsi gue dia pakai kayak semacam karet atau silikon. Jadi ketika kita taruh siku di sini, tangan kita nggak bakal kerasa sakit, dan karena lebar juga jadi aman. Dan so far sih gue nggak ada isu soal kenyamanan dari si armrestnya. Paling satu-satunya komplain dari gue soal armrestnya, gue ngerasa kalau si armrestnya ini di posisi yang paling mundur itu tuh masih kerasa kemajuan buat naruh tangan gue di situ. Karena di posisi gue biasanya kan gue naruh siku, itu tuh siku gue itu tuh offside dari si armrestnya.
gitu ya, jadi kurang pas gitu posisi. Dan setelah gue cek si armrestnya, ternyata si kaki atau tiang dari si armrest itu tuh dia agak maju ke depan gitu ya, agak miring maju ke depan. Dan gue sempat nanya ke Okto sama Nino juga apakah mereka ada komplainan soal ini. Ternyata dari mereka sendiri, ternyata mereka nggak komplain soal itu. Dan sepertinya asumsi gue masalah ini terjadi karena preferensi atau kebiasaan gue naruh tangan di armrest gitu. Mungkin gue taruhnya terlalu lurus banget, jadi kenapa dia bisa offset. Jadi ya itu mungkin dari sisi preferensi aja. Dan gue sempat nanya ke mereka juga, kalau ternyata jadi followers mereka itu atau viewersnya mereka itu punya ide untuk membalik si armrestnya ini gitu. Jadi bisa dibalik gitu antara kanan sama kirinya, jadi dia biar lebih ke belakang si armrestnya itu juga bisa sebenarnya. Gitu aja. Cuman di sini gue karena gue belum sempat coba, jadi gue belum bisa ngasih experience-nya. Cuman kalau kalian merasa si armrestnya kurang munduran lagi, itu ya mungkin kalian bisa putar balik aja. Lanjut buat joknya sendiri atau dudukannya, itu tuh dia kan pakai bahan mesh seperti yang gue bilang, dan joknya bisa dibilang empuk banget menurut gue, karena si meshnya seperti yang tadi gue bilang juga, itu dia benar-benar fleksibel gitu. Cuman level empuknya tidak seempuk seperti kursi foam kayak Oxyhome V1 yang kemarin gue bahas, karena beda kan. Kalau foam itu kan dia otomatis pakai memory foam gitu yang didudukin, sementara kalau mesh berarti dia mengandalkan fleksibilitas dari bahan meshnya. Jadi secara keempukan tidak seempuk V1, tapi ini udah empuk menurut gue. Dan selain itu juga meskipun dia pakai bahan mesh, setidaknya bokong gue itu tidak berasa seperti ditekan atau pakai dudukan yang keras. Jadi ini udah nyaman banget menurut gue dari sisi joknya. Dan selain itu di bagian depan dari si joknya itu dia juga punya kayak semacam foam untuk mensupport bagian paha bawah kita, terutama yang dekat sama lutut. Fungsinya biar kalau misalkan dia nggak pakai foam kan nanti itu bisa jeblos, terutama di bagian pinggirnya kan pakai plastik frame gitu kan, jadi biar si paha bawah kita tuh nggak berasa ketekan. Dan gue udah cobain karena foamnya bener-bener fleksibel banget juga, jadi paha gue sama sekali nggak berasa ketekan. Dan ini so far gue duduk lama-lama di sini, gue nggak ngerasa bagian lower body gue itu nggak kerasa ketekan atau nggak kerasa ke stres atau ketekan gitulah ibaratnya. Lalu di bagian joknya itu juga ada fitur dia bisa dimaju dan dimundurin gitu. Cuman menurut gue di posisi defaultnya sendiri menurut gue ini udah pas banget. Jadi kayak untuk tinggi gue yang 175 cm, ini tuh bahkan gue nggak perlu majuin lagi si joknya biar lebih lebar gitu. Karena di posisi defaultnya sendiri, setidaknya dari bagian lutut ke bagian joknya itu masih ngasih cukup space yang bisa dibilang nggak terlalu dalam, biar si lutut gue masih bisa gerak gitu ya. Jadi di sini menurut gue untuk tinggi gue ini tuh nggak perlu dimajuin lagi gitu. Bahkan pas di posisinya dimajuin sampai paling mentok itu tuh bener-bener malah lutut gue jadi susah gerak gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang posisi defaultnya sendiri itu udah aman posisinya menurut gue. Cuma mungkin kalau kalian tingginya lebih dari 175 atau paha kalian lebih panjang, mungkin bakalan beda experience-nya. Selain itu yang gue suka dari kursinya Oxyhome, gue jujur baru nyobain dua ya, yang FSM 6 sama yang V1. Itu tuh gue suka sama si tuas buat ngontrol ketinggian dan segala macamnya gitu. Karena tuh desainnya bener-bener nyatu banget sama si kursinya, nggak pakai besi-besi gitu ya, yang biasa kita suka temuin mungkin di kursi-kursi gaming atau office chair yang lain. Di sini desainnya bener-bener mantep banget lah menurut gue, minimalis banget, clean lah menurut gue. Dan dia juga ada indikatornya bahwa si tuas ini masing-masing fungsinya buat apa, jadi kita nggak kebingungan baca-baca buku manual. Selain itu untuk hidrolik tentunya si kursi ini juga punya gitu fiturnya ya. Dan gue udah coba juga secara ketinggian, meja itu kan normalnya di 70-73 cm gitu ya. Dan gue coba ini tuh di kursi ini gue harus reach ke level yang paling tinggi untuk bisa siku gue tuh sejajar 90 derajat sama si meja gitu. Jadi dari segi ketinggian menurut gue mungkin ini harusnya bisa lebih tinggi lagi gitu ya, kayak di V1 kalau nggak salah dia bisa lebih tinggi juga. Lalu buat kaki-kakinya sendiri tuh dia pakai desain yang 5 kaki gitu, mirip sama Oxyhome V1 juga. Dan di bagian ujungnya juga ada kayak semacam tekstur bulat-bulat gitu, biar kalau kita taruh kaki itu nggak licin. Secara kaki tuh dia sama persis sama Oxyhome V1 bisa dibilang. Secara overall sih dari segi kenyamanan, gue udah pakai kursi ini selama berbulan-bulan, kayaknya mungkin udah 2 bulanan lebih pakai kursi ini. Jujur gue pribadi dari segi kenyamanan nggak ada komplain sama sekali, karena dia bahannya meshnya empuk, fleksibel, lentur. Dan karena mesh juga breathable, jadi nggak panas sama sekali gitu ya. Selain itu juga paling
Yang perlu kalian note dari kursi mesh kayak gini itu adalah karena dia mesh, jadi otomatis dia gampang nempel sama debu. Jadi kalian perlu note itu. Paling nggak kalian bisa perhatiin kalau misalkan udah mulai kayak ada debu-debu tipis gitu ya, kalian bersihin aja, dan bersihinnya pun juga sebenarnya cukup gampang, bisa pakai kuas, bisa pakai balon-balon atau blower, air blower gitu juga bisa sebenarnya. Lumbar supportnya juga oke karena bisa diatur tingginya dan convenient juga karena dia ada puterannya gitu, jadi gampang banget dikontrol. Dan ya balik lagi karena dia mesh, menurut gue dari segi kenyamanan dia nyaman, cuman joknya memang tidak seempuk kayak Oxyhome V1. Sebenarnya ini bukan komplain sih, tapi buat kalian note aja gitu, karena buat menjaga ekspektasi kalian juga, jangan dikiranya ini kursinya enak terus bisa sempuk kayak kursi foam gitu, karena nggak kayak gitulah konsepnya. Dan secara build quality balik lagi kayak yang gue bilang tadi, bahwa gue nggak masalah bahwa kalau kursi itu pakai rangka plastik, selama rangka-rangka atau moldingnya itu dia tebel-tebel dan rangkanya cukup padat, gue nggak masalah selama kayak gitu. Dan gue udah pakai ini selama beberapa bulan, nggak ada suara-suara yang aneh-aneh juga ketika gue recline segala macem. Nah, dan secara overall dari segi kenyamanan gue udah bilang tadi juga bahwa ini gue nyaman banget duduk di sini. Udah beberapa bulan gue pakai kursi ini terus buat daily gitu ya. Dan jujur ini untuk kursi jaring-jaring ini salah satu kursi jaring-jaring atau mesh paling nyaman yang pernah gue coba, terutama di harga 2,6 jutaan gitu. Dan jujur aja referensi kursi gue nggak gitu banyak ya, cuman gue kalau kalian nonton CTID itu gue udah ada review beberapa kali gitu ya, dan ya so far ini yang paling nyaman lah bisa dibilang yang pernah gue coba untuk range harga 2 jutaan ini gitu ya. Dan apakah sesuai ekspektasi gue? Jujur ini sesuai ekspektasi gue, dan gue ngeliat kemarin ini sempat goib. Jadi gue nggak heran kenapa ini kursi kemarin goib. Dan gimana kalau dibandingkan sama Oxyhome V1, karena dua kursi ini punya tujuan yang berbeda. Yang satu menekankan pada joknya yang empuk, satu lagi menekankan pada bahan meshnya ya. Jadi otomatis baik lagi ke preferensi. Kalau kalian memang mencari jok yang benar-benar empuk banget, kalian bisa ke V1. Kalau kalian memang pengen yang jaring-jaring, yang adem, bawahnya nggak kepanasan, ya ini bisa dibilang salah satu yang patut buat gue rekomendasiin. Dan ya, kursi itu aja pengalaman gue pakai kursi Oxyhome FS6 ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di Instagram, di TikTok, join komunitas kami juga di Discord. Semua linknya ada di bawah, dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita Kadi. Sampai jumpa di video berikutnya.